Bab 3346, Tamparan di Wajah. Penguasa sejati awan iblis primordial, Zairus, Dewa Pedang Haotian Taiksu, Kasa. Penguasa suci Freya mengamati keduanya, lalu tiba-tiba terkekeh, kalian berdua senior dulunya adalah penguasa super yang mendominasi satu sisi dan melintasi alam yang tak terhitung jumlahnya. Jadi, apakah kalian yakin atau tidak? Setelah mendengar itu, kedua tetua berambut putih itu saling bertukar pandang, dan langsung merasa sangat tidak nyaman, seolah-olah mereka telah menelan lalat hidup yang tak terhitung jumlahnya. Mereka pernah merasakan ketus lidah guru suci Freya sebelumnya di dunia Teji. Sekarang setelah dia melihat mereka dalam keadaan yang menyedihkan seperti itu, jika mereka membalas, mereka hanya akan mempermalukan diri sendiri. Bagus, bagus. Arvel bertepuk tangan dengan gembira, kalian berdua bajingan mengaku termasuk dalam 5 besar dunia Teji, tapi sekarang sepertinya kalian bahkan tidak sebaik aku, yang berada di peringkat ke-6 dalam kekuatan tempur. Dengan itu, dia berjalan dengan angkuh menuju kedua tetua berambut putih itu, izinkan saya memperkenalkan secara resmi, orang yang memukuli kalian adalah keturunan langsung dari jiwa bela diri Laken, bernama. Kemudian, dia menoleh kembali untuk melihat Ardam. Julian Visser, kata Ardam sambil tersenyum. Ya, Julian Visser. Raja sejati Arvel tersenyum sambil menatap kedua tetua berambut putih itu, bahkan aku, seorang ahli super kuat yang mahir dalam pertarungan jarak dekat, dikalahkan olehnya, apalagi kalian. Melihat Arvel mencoba menyanjung dirinya sendiri, kedua tetua berambut putih itu dengan jijik mendorongnya menjauh dan menatap lurus ke arah Julian. Setelah terdiam cukup lama, lelaki tua jangkung, kurus, dan berambut putih itu perlahan berbicara, penerus jiwa bela diri Laken, tidak heran dia begitu kuat dan tak terduga, bahkan bertarung lintas alam di tingkat kelima puncak ekstrim kecil, namun dia tidak tertinggal. Pria tua pendek, gemuk, dan berambut putih itu mengerutkan kening dalam-dalam, aku sudah tahu. Di alam semesta yang tak terhitung jumlahnya ini, selain mata yin yang kacau milik Laken, yang dapat melihat menembus kekuatan gaib dan mengantisipasi gerakan musuh, siapa lagi yang tak terkalahkan dalam pertarungan jarak dekat dengan mengandalkan langkah kekosongan primordial dan tubuh awan melayang Luo Agung. Kita sama sekali tidak menyangka bahwa setelah menunggu ratusan ribu Jigeng Yuan, yang kita dapatkan adalah seorang penerus yang mewakili ranah pertarungan seni bela diri. Jadi bagaimana dengan para penerus kekuatan Hunyuan kita? Apa yang mereka lakukan? Mendengar raungan lelaki tua pendek, gemuk, dan berambut putih itu, Raja sejati Arvel berkata dengan kesal, berhentilah melamun. Murid-murid kita dan keturunan mereka semuanya telah menjadi bajingan. Mereka bahkan tidak bisa lagi mengendalikan kekuatan primordial, dan mereka telah menciptakan semacam kekuatan asal. Omong kosong, omong kosong. Pria tua jangkung, kurus, dan berambut putih itu tiba-tiba mencengkeram kerah baju Arvel. Kakek Arvel, bagaimana mungkin kau meningkatkan semangat orang lain sementara menurunkan semangatmu sendiri? Prestise, Arvel mencibir. Prestise apa yang bisa kita bertiga, lawan yang telah dikalahkan ini, banggakan. Pria tua tinggi, kurus, berambut putih, kau. Tidak perlu terburu-buru. Pria tua pendek, gemuk, dan berambut putih itu tiba-tiba berkata, kita baru berada di tingkat ke-8 alam ekstrim kecil. Orang terkuat di sini yang benar-benar mewakili kekuatan Hunyuan adalah Phoenix Daojun. Bahkan Ifni pun tidak berani memprovokasinya dengan mudah. Mendengar gerutuan mereka, penguasa suci Freya tiba-tiba mencibir, dilihat dari ekspresi mereka, mereka tidak yakin. Julian kecil, kalau begitu jangan ragu. Pertama, serap kultivasi ketiga orang tua ini, dan kemudian, dengan kekuatan makhluk yang perkasa, hancurkan dunia ini. Mendengar itu, Ardam mengerutkan kening, teman muda Julian, sebaiknya kau pikirkan baik-baik apa yang kau inginkan. Kami akan selalu mendukungmu. Mendengar ucapan pasangan itu, Julian tersenyum tenang, karena kalian berdua sudah mengatakan demikian, maka aku, Julian. Tidak, tidak, tidak. Arvel buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, aku tidak bersama mereka. Mereka keras kepala karena prasangka mereka dari masa lalu terlalu mengakar. Aku akan mencoba untuk mencerahkan mereka. Saat berbicara, ia menciptakan penghalang kedap suara yang sepenuhnya menyelimuti kedua pria tua berambut putih itu, lalu mulai menggesturing dengan liar sambil berbicara. Pada saat itu, Julian, penguasa suci Freya, dan Ardam saling memandang dengan kebingungan. Ketiga orang ini dulunya perkasa, tapi mereka bukan apa-apanya, kata Freya tiba-tiba. Yang benar-benar perkasa adalah yang disebut Dewa Dao Phoenix yang sedang mereka bicarakan. Mendengar itu, Julian mengerutkan kening. Taois Phoenix. Ardam menarik napas dalam-dalam, aku tidak pernah menyangka bahwa mantan ahli nomor 1 di dunia Teiji masih hidup. Pakar terkuat. Julian menatap Ardam, apakah dia seorang pakar puncak? Ardam mengangguk dengan sungguh-sungguh, sejak senior Laken dan pencipta kekuatan Hunyuan, dia dianggap sebagai ahli kekuatan paling menakutkan di dunia Teiji. Tunggu sebentar. Julian tiba-tiba menyela Ardam, apa perbedaan antara Mahayana tertinggi dan Mahayana tertinggi? Puncak agung berbeda dengan puncak kecil. Ardam dengan sabar menjelaskan, yang disebut puncak kecil memiliki 9 tingkatan, tetapi puncak agung hanya memiliki 4 tingkatan, yaitu puncak agung ki mendalam, puncak agung ki primordial, dan puncak agung kekacauan primordial. Makhluk hidup biasa menyebutnya puncak agung. Setiap rintangan di puncak agung ini bagaikan jurang, dan masing-masing memiliki ciri khasnya sendiri.
Ardam menatap Julian, namun untuk memasuki puncak agung, selain memiliki tubuh emas puncak dan tubuh palsu, seseorang juga harus mampu membagi pikirannya menjadi lebih dari 4 klon mental, memadatkan mereka menjadi bentuk fisik, dan secara bersamaan mencapai tingkat ke-9 kultivasi puncak kecil sebelum menggabungkannya. Adapun tingkatan puncak agung, itu bergantung pada jenis kekuatan apa yang dikembangkan oleh puncak yang lebih rendah. Memasuki puncak agung menentukan tingkatanmu. Jika kamu ingin naik lebih tinggi, kamu harus menyatu dengan kekuatan yang lebih tinggi lainnya. Mendengar itu, Julian tampak terkejut. Jika puncak kecil adalah kultivasi tingkat Qi mendalam, maka tidak mungkin memasuki puncak besar Yuan Qi begitu mencapai puncak besar. Ya, Ardam mengangguk sambil tersenyum. Apakah menurutmu mereka memperebutkan apa yang diperebutkan oleh kekuatan kekacauan primordial dan kekuatan alam pertempuran Dao bela diri, hanya karena hasutan Yuan Yi dan alam seluruh langit? Mendengar itu, Julian tak kuasa menahan napas. Jadi, jika tingkat puncak yang lebih rendah menentukan tingkat puncak yang lebih tinggi, lalu tingkat apa Teji Yuan Yi itu? Sambil memikirkan hal ini, Julian juga mengajukan pertanyaannya sendiri. Ardam berkata dengan santai, dia memiliki kekuatan Taisu dan juga mewarisi kekuatan Taiji. Dia telah mencapai puncak Daji, jadi dia secara alami berada di tingkat Siki. Ekspresi Julian tiba-tiba berubah gelap, jadi, aku hanya bisa membunuhnya jika aku mencapai puncak tingkat Qi primordial, atau bahkan tingkat yang lebih tinggi dari tingkat kekacauan primordial. Tidak sepenuhnya, setelah guru suci Freya. Saat itu, Laken memasuki puncak agung dengan kekuatan alam pertempuran Dao bela diri. Meskipun kita tidak tahu di level mana dia berada, Yuan Yi gemetar ketakutan. Mendengar itu, mata Julian berbinar, jadi, kekuatan alam pertempuran Dao bela diri mungkin juga berada di tingkat Qi asal. Tidak mungkin, kata Ardam sambil tersenyum. Masuknya senior Laken ke alam seluruh surga bukanlah tanpa alasan, dia pasti telah menyatu dengan kekuatan lain. Julian. Tepat saat itu, Arvel akhirnya berhasil menembus penghalang kedap suara. Detik berikutnya, Tuan sejati Arvel datang menghampiri dengan penuh semangat. Kesepakatan telah tercapai, tetapi mereka masih memiliki satu syarat. Apa maksudmu? Julian mengerutkan kening. Arvel berkata dengan canggung, jika kau ingin mendapatkan kekuatan kekacauan primordial kami, kau harus mengalahkan Phoenix terlebih dahulu. Syarat. Sang penguasa suci Freya tiba-tiba menjadi marah, kalian bertiga bawahan yang kalah berani mengajukan tuntutan. Arvel terkejut, wah, ini. Freya, jangan pergi terlalu jauh. Pada saat ini, lelaki tua pendek, gemuk, dan berambut putih itu berteriak dengan marah. Kekuatan alam pertempuran Dao bela diri dan kekuatan kekacauan primordial harus digabungkan dalam satu orang. Bisakah anak ini menahannya? Tepat sekali, ejek pria tua jangkung, kurus, dan berambut putih itu. Apakah dia benar-benar berpikir dirinya adalah ahli tingkat puncak? Mendengar hal itu, baik Freya maupun Ardam mengerutkan kening. Pada saat itu, Julian tersenyum tenang, dan tiba-tiba merentangkan tangannya, memperlihatkan tubuh emas tertingginya. Saat tubuh emas tertinggi muncul, bukan hanya kedua tetua berambut putih itu, tetapi bahkan Raja Sejati Arvel pun benar-benar tercengang. Bab 3347, menyambut tamu terhormat. Meskipun anak kita tidak berada di puncak agung, dia memiliki tubuh emas alam kenaikan agung. Freya mencibir, tiga orang tua, berlututlah. Mendengar itu, kedua tetua berambut putih dan Tuan sejati Arvel terkejut. Meskipun tampak kaget, mereka tidak berlutut. Namun mereka tidak pernah menyangka bahwa pemuda bernama Julian ini memiliki latar belakang seperti itu. Awan kelabu berkumpul di langit, 10.000 lonceng berdentang serempak, melampaui asal mula, alam pertempuran seni bela diri. Pria tua jangkung, kurus, dan berambut putih itu menatap tajam ke arah Julian. Apakah kau memiliki semua ini? Tidak hanya itu, tambah lelaki tua pendek, gemuk, dan berambut putih itu dengan tergesa-gesa. Apakah Anda juga memiliki nirvana tulang emas, tubuh ilusi 7 warna, transformasi Dao menjadi alam, dan mahayana tertinggi? Dua orang bodoh yang keras kepala, kata Freya dengan kesal. Jika kalian memiliki keduanya, kalian tidak akan lebih dari semut. Teman muda saya sudah memiliki sebagian besar dari itu, Ardam menjelaskan dengan tulus. Tiga orang senior, apakah kalian sekarang yakin? Begitu selesai berbicara, Julian tiba-tiba melambaikan tangannya, dan kekuatan tiga warna abu hitam yang mengerikan dilepaskan. Langit seketika tertutup awan kelabu, dan lonceng asal primordial, dengan suara gemuruhnya, berlipat ganda dari 1 menjadi 2, dan dari 2 menjadi 10.000 lonceng. Saat melayang di atas ketiga lelaki tua itu, lonceng itu memancarkan cahaya suci dan seperti mimpi. Melihat pemandangan itu, kedua tetua berambut putih dan Arvel menunjukkan ekspresi tak percaya. Di bawah tekanan yang luar biasa ini, mereka akhirnya tak kuasa menahan diri dan berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk. Sebenarnya, aku tidak perlu bersikap begitu sopan padamu. Suara Julian terdengar dari kehampaan, sakral dan agung. Namun, saya telah berjanji kepada senior Laken bahwa saya akan melakukan segala daya kemampuan saya untuk menjembatani kesenjangan antara ranah pertarungan seni bela diri dan kekuatan primordial. Jika tidak, kalian bertiga akan menjadi sumber kultivasi saya. Menghadapi kata-kata Julian yang angkuh, ketiga sosok perkasa yang berlutut di tanah itu segera bersujud, bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Benar sekali. Dari segi kultivasi, Julian bahkan tidak sebaik salah satu dari mereka, tetapi dari segi kekuatan tempur, dia bisa melawan ketiganya dan bahkan mengalahkan mereka.
Dalam hal potensi dan prospek masa depan, Julian, yang memiliki jiwa bela diri laken dan semua kemampuan ilahi dari alam pertempuran Dao bela diri, telah jauh meninggalkan mereka. Sebenarnya, mereka juga menyadari bahwa di hadapan Julian, apa kekuatan Hunyuan, dan apa kekuatan ranah pertempuran seni bela diri. Begitu dia benar-benar bisa menggabungkan dua kekuatan super dahsyat itu akan menjadi berkah yang tak terukur bagi murid dan keturunan mereka, dan bagi semua makhluk hidup di berbagai dunia. Pada saat itu, makhluk-makhluk dari semua alam mungkin tidak lagi dikendalikan oleh alam langit, dan tidak akan lagi dimanipulasi oleh Taiji sesuka hati. Martabat, kebebasan, dan takdir makhluk-makhluk ini akan sepenuhnya ditulis ulang. Tepat pada saat itu, jauh di dalam gugusan cahaya planet di tingkat ke-6 medan perang luar angkasa, seorang lelaki tua dengan rambut putih terurai dan janggut panjang perlahan membuka matanya. Ia memiliki aura yang luar biasa, dengan wajah yang ramah dan baik hati. Saat ia membuka matanya, lingkungan sekitarnya bergerak tanpa angin, dan planet-planet yang tak terhitung jumlahnya bergeser dan berubah posisi dengan cepat, auranya sangat kuat. Saat itu, dia menatap ke arah Julian dan yang lainnya, lalu sedikit mengerutkan kening. Awan kelabu berkumpul di langit, 10.000 lonceng berbunyi serempak, di atas asal mula, alam pertempuran seni bela diri, kelahiran kembali tulang emas, tubuh ilusi 7 warna, Dao berubah menjadi alam, Mahayana tertinggi. Setelah membaca prasasti pada tugu kuno di puncak, Sang Taois perlahan mengelus janggutnya dan memperlihatkan senyum ramah. Kami telah menunggu ratusan ribu Ji Geng Yuan, dan akhirnya dia tiba. Begitu dia selesai berbicara, ketiga sosok yang berada tepat di depannya, yang sedang berkelahi satu sama lain, langsung berhenti. Segera setelah itu, yang pertama jatuh dari kehampaan adalah seorang wanita yang sangat cantik mengenakan jubah hitam dengan rambut panjang terurai. Kulitnya selembut giok, fitur wajahnya halus dan anggun. Ditambah dengan sosoknya yang menakjubkan dan temperamennya yang luar biasa, dia sangat cantik, namun sedingin es. Phoenix, omong kosong apa yang kau gumamkan? Tanya wanita yang sangat cantik itu tiba-tiba. Kelancaran. Tepat saat itu, seorang pria parubaya bertubuh kekar namun jelek dengan jubah Taois tiba-tiba turun dari kehampaan. Segera setelah itu, cahaya kemasan lainnya muncul, berubah menjadi seorang wanita muda yang mengenakan jubah Taois hitam putih. Dia mengangkat tangannya dan mengarahkan pedangnya ke arah wanita cantik itu. Ifni, kau orang gila di alam pertarungan bela diri. Leluhur bisa mentolerirmu karena kemurahan hatinya, tetapi dia tidak mengizinkanmu bersikap begitu lancang. Mendengar teguran kedua pria itu, wanita cantik bernama Ifni mendengus dingin. Dia tidak tertarik untuk memperhatikan kedua lawan yang kala itu dan terus menatap Taois berwajah ramah tersebut. Dengan desahan lembut, Sang Taois tersenyum tipis dan berkata, Ifni, sesama Taoismu telah tiba, begitu pula lawanmu. Mendengar itu, Ifni mengerutkan kening, seorang penerus alam pertempuran seni bela diri. Ya, Sang Taois mengangguk sambil tersenyum, namun menurut saya, kesulitan kita akhirnya dapat diselesaikan. Setelah mendengar kata-kata Sang Taois, ekspresi terkejut terlintas di wajah cantik Ifni, lalu dia berbalik untuk melihat ke arah tempat Julian berada. Pria dan wanita lainnya saling memandang dengan kebingungan sebelum dengan cepat melangkah maju. Leluhur, bagaimana mungkin seorang penerus alam pertempuran Dao bela diri berada di sini? Ya, leluhur, kami ratusan ribu Ji Geng Yuan telah mencoba setiap cara yang mungkin, tetapi kami masih tidak dapat menembus lapisan segel ini. Bagaimana mungkin makhluk hidup bisa masuk? Sang Taois tersenyum tipis, dunia ini luas dan penuh keajaiban. Apakah kau masih ingat apa yang dikatakan utusan primordial sebelum dia pergi? Setelah mendengar itu, pria dan wanita tersebut langsung terkejut. Jiwa bela diri. Ifni tiba-tiba berseru, aku benar-benar bisa merasakan jiwa bela diri leluhur. Dengan itu, dia melompat ke udara, berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan menghilang dari tempat itu dalam sekejap. Barulah kemudian pria dan wanita itu menunjukkan ekspresi serius. Leluhur, menghadapi Ifni sendirian saja sudah sangat sulit, kata roh laki-laki itu buru-buru. Sekarang kita punya pembantu lain dengan kekuatan alam pertempuran Dao bela diri, dan kekuatan kekacauan primordial kita. Pertarungan antara kekuatan alam pertarungan seni bela diri dan kekuatan kekacauan purba harus segera berakhir. Sang Taois mengelus janggutnya dan menghela napas santai, mimpi-mimpi yang belum kita wujudkan memang harus diwujudkan oleh seseorang. Setelah mendengar kata-kata Taois yang mendalam dan tak tertandingi itu, pria dan wanita tersebut langsung dipenuhi dengan kekaguman. Anda harus memahami bahwa leluhur asal surgawi ini adalah pilar kekuatan mereka di tempat ini, dan harapan mereka untuk menembus segel ini. Oleh karena itu, Patriark ini murah hati dan toleran, dan bahkan mengizinkan Ifni, seorang musuh yang menguasai kekuatan alam pertempuran bela diri, untuk mengembangkan kekuatan kekacauan primordial pada saat yang bersamaan. Tapi sekarang, mengapa dia menaruh harapan yang begitu tinggi pada makhluk hidup lain? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Ayo pergi, kata Taois itu tiba-tiba sambil tersenyum. Kita juga harus pergi dan menyambut tamu terhormat ini, terutama kalian berdua. Kalian tidak boleh bertindak gegabah. Saat dia berbicara, sebuah gunung besar tiba-tiba muncul dari bawahnya, membawa seorang pria dan seorang wanita, dan melaju menuju lokasi Julian dan yang lainnya. Bab 3348, Malam Bukanlah Bulan. Saat ini, di reruntuhan. Kedua tetua berambut putih dan tuan sejati Arvel masih berlutut, merasa terintimidasi oleh aura Julian, dan mereka menceritakan semua yang telah terjadi di dunia ini, seperti kacang yang tumpah dari tabung bambu.
Tingkat ke-6 piramida gurun, meskipun luas, tidak dihuni oleh banyak makhluk, yang semuanya adalah para penyintas yang lolos dari kematian akibat kekuatan penyegelan misterius dari medan perang luar di bawahnya. Namun, mereka tetap tidak bisa lepas dari takdir yang telah ditetapkan. Nasib mereka sedikit lebih baik daripada makhluk-makhluk di tingkat bawah. Mereka tidak disegel secara individual, tetapi mereka terjebak di ruang ini dan sama sekali tidak bisa keluar. Di antara ratusan ribu Ji Geng Yuan ini, tingkat kultivasi mereka justru menurun alih-alih meningkat, seolah-olah mereka adalah narapidana hukuman mati yang dikurung di penjara besar, tidak dapat menerima informasi apapun dari dunia luar atau melihat makhluk hidup apapun, dan hanya bisa menderita selama bertahun-tahun tanpa akhir. Tentu saja, mereka berasal dari dua kubu yang berbeda, mengembangkan dua kekuatan yang berbeda, dan telah bertarung tanpa henti, bahkan sampai mati. Namun pada akhirnya, mereka lelah bertarung dan kehilangan minat, yang menyebabkan situasi saat ini. Awalnya, ada puluhan ribu penyintas di dunia ini, tetapi karena pembantaian bersama, hanya 327 yang tersisa, mendiami 81 gugusan bintang. Mereka memiliki kekuatan tempur bela diri yang sedikit lebih rendah dan sebagian besar kekuatan primordial, dan hampir semuanya adalah ahli tingkat rendah. Di antara mereka, yang memiliki kultivasi tertinggi dan kekuatan terkuat adalah yang disebut penguasa Dao asal surgawi, seorang ahli yang sangat kuat di puncak kekuatan, dan pilar serta pemimpin garis keturunan kekacauan primordial mereka di tempat ini. Adapun peringkat kedua, dia adalah Ifni, yang mengolah kekuatan alam pertarungan bela diri. Kekuatannya berada di puncak tingkat ke-9 alam ekstrim kecil, hanya selangkah lagi dari alam ekstrim besar. Yang lebih mengejutkan lagi adalah, untuk memecahkan segel yang mengurungnya di sini, Phoenix Daojun justru mengabaikan dendam masa lalu dan memberikan kekuatan Hunyuan kepada Ifni. Dapat dikatakan bahwa Ifni adalah harapan terakhir dan penopang semua orang kuat di dunia ini. Baru saja, kedua tetua berambut putih itu menggunakan langit sebagai papan catur dan planet-planet sebagai bidak catur. Sebenarnya, mereka sedang mempelajari gerakan dan pergerakan Ifni dalam pertarungannya melawan dua ahli kuat di tingkat ke-9 alam ekstrim kecil. Setelah mendengar kabar ini, Julian menatap Ardam dan Freya Saint Lord, jadi, mereka sudah berpikir untuk menggabungkan kekuatan alam pertempuran marsial Dao dengan kekuatan Hunyuan. Tidak semudah itu, kata Ardam sambil tersenyum. Kedua kekuatan ini adalah jalur yang sepenuhnya berbeda. Untuk menggabungkannya menjadi satu, seseorang harus menjalani kelahiran kembali tulang emas dan menempat tubuh emas tertinggi. Benar sekali. Freya pun mengangguk, di antara sekian banyak alam saat ini, selain dirimu, Julian kecil, aku khawatir tidak ada makhluk lain yang memiliki kemampuan ini. Setelah mendengar itu, Julian menunjukkan ekspresi yang penuh makna. Berbicara tentang tulang emasnya, dia memang bangga akan hal itu. Kembali ke 300 juta air jiwa di lapisan ketiga gurun, dia mengorbankan tubuh emasnya untuk mendapatkan bantuan dari dua tetua jiwa sisa yang misterius. Penempaan ulang tulang emasnya terdiri dari setengah kekuatan kekacauan primordial dan setengah kekuatan alam pertempuran seni bela diri. Justru karena fondasi inilah dia sekarang dapat dengan bebas melepaskan kekuatan ranah pertarungan seni bela diri dan kekuatan kekacauan primordial, hanya saja kekuatan kekacauan primordial tersebut terlalu lemah untuk mengerahkan kekuatan sebenarnya. Bajingan muda, kami sudah mengatakan semua yang perlu kami katakan, bisakah kau bangun? Arvel tiba-tiba berteriak, lagi pula, kita pernah menjadi tokoh yang berpengaruh. Jika Ifni melihat kita berlutut di hadapan seorang junior seperti ini, betapa rendahnya citra kita. Julian, tidak perlu bangun. Pria tua pendek, gemuk, dan berambut putih itu tiba-tiba berkata dengan getir, dia sudah melihat kita. Pria tua jangkung, kurus, dan berambut putih itu berkata, sayang sekali, kekuatanku telah hilang, sungguh memalukan. Arvel tercengang. Tiba-tiba ia mengangkat kepalanya dan menatap langit. Ia melihat Ifni melayang di udara, diam dan dengan kesombongan dingin di wajahnya yang cantik. Dengan teriakan aneh, Arvel buru-buru berdiri, Dewiku, kapan kau tiba? Mengapa kau tidak memberitahuku sebelumnya? Aku bisa saja, Sebelum dia selesai berbicara, Ifni di kehampaan tiba-tiba melambaikan tangannya, dan kekuatan alam pertempuran bela diri yang luas berubah menjadi beberapa cahaya pedang cepat yang melesat langsung ke arah Julian. Boom, boom, boom. Di tengah serangkaian ledakan yang memekakan telinga, lokasi Julian langsung diselimuti oleh ledakan yang mengerikan, dengan asap dan debu mengepul di mana-mana. Adegan mendadak ini terjadi dengan sangat cepat dan mengerikan. Bahkan kedua tetua berambut putih, Arvel, Ardam, dan Freya pun lengah dan langsung terlempar jauh. Melihat tempat yang dilalap ledakan, Ifni mencibir dengan jijik, memiliki warisan jiwa bela diri leluhur bukanlah sesuatu yang istimewa. Tampaknya dunia yin kita benar-benar semakin memburuk dari generasi ke generasi. Jadi hari ini, aku pasti akan mengambil jiwa bela diri ini. Tepat setelah dia selesai berbicara, sesosok tampan tiba-tiba muncul di belakangnya. Benarkah? Siapa yang memberimu kepercayaan diri yang begitu arogan? Saat mereka sedang berbicara, sosok tampan itu memukul dada Ifni dengan telapak tangannya begitu dia berbalik. Dalam sekejap, kekuatan abu-abu, hitam, dan putih, bersama dengan jejak telapak tangan yang besar, menyebar dengan cepat, menyebabkan Ifni menunjukkan ekspresi sangat terkejut. Bagaimana kau bisa secepat itu? Begitu selesai berbicara, dia batuk mengeluarkan seteguk darah dan terlempar. Boom, boom, boom. Dengan serangkaian ledakan, Ifni, yang terlempar ke belakang, menabrak lebih dari selusin planet sebelum akhirnya kembali berdiri tegak. Pada saat yang sama, Arvel, yang telah mencapai kehampaan,
tiba-tiba mengumpat, dasar bocah jahat, kau berani menyerang dewiku, aku akan melawanmu sampai mati. Saat ia hendak bergegas keluar, ia dihentikan oleh dua pria tua berambut putih. Kau terlalu murahan, kau tidak bisa menjadi pahlawan dan menyelamatkan gadis yang sedang dalam kesulitan. Kamu terlalu jelek, Ifni bahkan tidak menyukaimu. Jangan terlalu percaya diri. Menghadapi kata-kata tajam dari kedua tetua berambut putih itu, Raja Sejati Arvel diliputi amarah, melepaskan diri dari mereka, dan menyerbu ke arah Julian. Ia baru saja mengangkat tangannya ketika dikejutkan oleh tatapan Julian, tetapi harga dirinya sebagai seorang pria mencegahnya untuk menepuk bahu Julian dengan lembut. Dasar nakal, jangan kasar sama perempuan. Kamu harus punya sopan santun. Lihat dirimu, bajumu berantakan. Bukankah itu merusak citramu sebagai pria yang bijak dan perkasa? Sambil berbicara, dia bersikap menjilat kepada Julian dan merapikan pakaiannya. Namun, tepat ketika dia hendak tertawa canggung dan mundur, dia melihat Julian tiba-tiba menerjang maju. Hei, jangan marah. Aku senior temanmu di dunia bela diri. Ah! Sebelum dia selesai berbicara, Julian menendangnya hingga terpental. Seketika setelah itu, tubuh awan melayang Luo Agung milik Julian lenyap ke dalam kehampaan. Detik berikutnya, serangan pedang dahsyat Ifni menghantam, menebas cahaya pedang besar dengan bayangan tak terhitung yang membentang di ruang hampa tempat Julian berada sebelumnya. Boom, boom, boom. Serangkaian ledakan memekakkan telinga lainnya menyusul. Energi pedang itu mendarat dan segera membelah reruntuhan menjadi jurang yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan dan daya dahsyatnya sungguh mengerikan. Kenapa kau lari? Ayo kita bertarung langsung. Teriak Ifni dengan marah setelah serangannya meleset. Pada saat itu, Julian, yang sudah berkelebat di belakang Ifni, berkata dengan santai, gadis kecil, sebutkan namamu. Aku tidak membunuh orang yang tidak dikenal. Tiba-tiba berbalik, Ifni terkejut, tetapi wajah cantiknya masih menunjukkan kemarahan. Tubuh awan melayang Luo Agung bukanlah untuk kau gunakan melarikan diri. Kau menghina leluhur. Dihadapkan dengan aura pembunuhnya, Julian akhirnya melihat jati diri Ifni yang sebenarnya. Mei memang wanita yang sangat cantik, tetapi semangat juangnya sejak awal adalah sesuatu yang tidak setiap pria mampu hadapi. Bukankah malam itu bulan? Julian tiba-tiba bertanya, murid ketiga senior Laken. Ifni terkejut dan perlahan mengepalkan tinjunya. Meskipun dia agak terkejut bahwa Julian bisa mengungkapkan identitasnya, dia tetap sangat marah pada pemuda ini. Bab 3349, Pertarungan Kehendak. Saat Julian dan Ifni saling berhadapan, pertempuran sesungguhnya akan segera pecah. Kedua tetua berambut putih dan Arvel, yang melayang di kehampaan yang jauh, merasakan jantung mereka berdebar kencang. Di sisi lain, Freya dan Ardam juga tampak serius, karena mereka berdua dapat melihat bahwa Ifni jelas merupakan seorang ahli yang kuat di tingkat ke-9 puncak ekstrim kecil. Selain itu, seorang master tingkat ke-9 ekstrim rendah yang telah menyempurnakan kekuatan ranah pertarungan seni bela diri lebih unggul daripada master tingkat ke-9 ekstrim rendah lainnya baik dalam kekuatan maupun kemampuan bertarung. Dengan kekuatan Julian saat ini yang berada di tingkat ke-5 alam ekstrim kecil, mungkinkah dia mampu menandinginya dalam konfrontasi langsung? Penting untuk dipahami bahwa tingkat ke-9 dari Lesser Extreme Peak dan tingkat ke-8 dari Lesser Extreme Peak adalah konsep yang sepenuhnya berbeda, keduanya mewakili perbedaan kualitatif. Ardam, kita perlu mengawasinya dengan cermat. Jika Julian dalam bahaya, kita harus segera bertindak. Freya tiba-tiba mengirimkan pesan kepada Ardam. Ardam menyampaikan suaranya, dilihat dari percakapan barusan, teman muda Julian mungkin tidak akan kalah darinya. Sungguh lelucon. Kata guru suci Freya dengan nada kesal, Julian kecil baru berada di tingkat ke-5 puncak ekstrim kecil. Dia sudah mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mengalahkan tingkat ke-8 puncak ekstrim kecil, yang 3 tingkat di atasnya, dan dia terluka parah. Sekarang dia menghadapi tingkat ke-9 puncak ekstrim kecil. Melihat bahwa Freya sudah marah, Ardam mengangguk tergesa-gesa sambil tersenyum masam. Ia merasa bahwa istrinya lebih menyayangi Julian daripada putranya sendiri. Tampaknya wanita tua ini benar-benar memperlakukan Julian seperti anaknya sendiri. Sementara itu, Julian dan Ifni tetap berada dalam kebuntuan di ruang hampa. Namun, konfrontasi mereka berbeda dari sebelumnya, karena pada saat ini tubuh mereka berkilauan dengan cahaya, mata mereka bertemu, dan mata mereka dipenuhi dengan pemandangan pertempuran mereka. Ini adalah pertarungan tekad antara lawan yang seimbang. Di mata mereka, keduanya mengerahkan hampir seluruh kekuatan dan kemampuan supranatural mereka, menggunakan kekuatan alam pertempuran Dao bela diri melawan kekuatan alam pertempuran Dao bela diri. Tubuh Luo Lin Yun Agung Julian, langkah Hong Meng Tai Su, dan mata Yin yang kekacauan bekerja bersama untuk hampir sepenuhnya menutupi perbedaan tingkat kultivasi, menghasilkan kecepatan yang menakutkan. Namun, Ifni menggunakan gerakan tak terduga dan keterampilan bela diri yang kuat untuk terlibat dalam pertarungan jarak dekat dengan pedang panjangnya. Kecepatannya luar biasa, dan bahkan mata Yin yang kacau milik Julian gagal mengenainya beberapa kali, sehingga ia menderita pukulan telak. Setelah ratusan ribu ronde pertarungan, Ifni menyadari bahwa dia tidak sebanding dengan kecepatan Julian. Dia segera mengubah gerakannya, mengerahkan gugusan bintang dan planet yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya untuk membentuk susunan planet raksasa di sekitar Julian, yang dengan cepat berputar mengelilinginya untuk membatasi pergerakan Taiksu Hong Meng Step dan Daluo Lingyun Body milik Julian. Langkah ini sangat efektif, Julian belum pernah melihat gaya bertarung seperti itu sebelumnya.
Dalam sekejap, dia langsung ditekan oleh Ifni dalam pertarungan tatapan dan pikiran mereka, bahkan tubuh emas ekstremnya pun retak dan terluka parah. Yang mengejutkan Ifni, Julian tiba-tiba mengeluarkan kartu andalannya, susunan diagram. Dalam sekejap, di tengah medan pertempuran pikirannya, dia langsung diselimuti oleh serangkaian diagram yang sangat banyak. Seiring meningkatnya tingkat kultivasi Julian, kekuatan formasi tersebut meningkat secara dramatis, membentuk kemampuan ilahi baru yang sangat ampuh. Dinding formasi itu ditempa dari lonceng asal primordial, dan petir 7 warna langsung menyambar dari dalamnya. Di tanah, kobaran api aneka warna melesat ke langit, disertai angin kencang yang mengerikan, seketika membuat Ifni merasakan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang lebih mengejutkannya adalah, saat Julian sedang menyusun formasi, dia juga mengucapkan mantra awan kelabu tebal dan dentingan 10.000 lonceng secara bersamaan. Saat dia mati-matian berusaha bertahan dari serangkaian serangan gabungan ini, sebuah kekuatan dahsyat seperti dalam mimpi langsung menyelimutinya, menekan tidak hanya tingkat kultivasinya tetapi juga memperlambat kecepatannya. Benda apa ini sebenarnya? Meskipun beberapa kali mencoba menghindar, dia tetap tertahan, dan Ifni tak kuasa menahan diri untuk mengumpat. Tepat setelah itu, seorang gadis kecil berusia 8 atau 9 tahun tiba-tiba terbang keluar, berubah menjadi pedang cahaya 5 warna yang menembus tubuh emasnya dengan kecepatan kilat. Ekspresi terkejut terlintas di wajah cantik Ifni. Ia tiba-tiba mengayunkan pedangnya, tetapi gadis berusia 8 atau 9 tahun itu tiba-tiba muncul di belakangnya dengan kilatan cahaya. Dengan bunyi gedebuk lagi, gadis itu mengayunkan pedangnya kembali, meninggalkan lubang berdarah lain di tubuhnya yang kemasan. Siapa sebenarnya kau? Ifni tiba-tiba meraung, bagaimana kau bisa menembus pertahananku? Kau punya bakat bagus, tapi temperamenmu agak terlalu buruk. Gadis berusia 8 atau 9 tahun itu mendengus, lagi. Melihat gadis berusia 8 atau 9 tahun itu berubah menjadi cahaya pedang dan menyerbu ke arahnya lagi, Ifni buru-buru menghindar. Ini memalukan. Bagi Ifni, yang hanya tahu cara menyerang dan tidak pernah bertahan, dipaksa menghindar oleh seorang gadis berusia 8 atau 9 tahun adalah penghinaan tersendiri. Namun yang lebih mengejutkannya adalah Julian tiba-tiba muncul pada saat itu. Tangannya memancarkan cahaya ungu kemasan dan gelap, dan kedua lengannya yang panjang berubah menjadi dua pedang panjang, yang dengan cepat ia gunakan untuk menyerangnya dengan kecepatan kilat. Dalam sekejap, dia terjebak dalam serangan menjepit oleh dua individu yang sangat kuat, dan ketenangannya pun hancur berantakan. Selain itu, kilat pelangi yang terus berjatuhan dari kehampaan dan kobaran api 10 warna yang muncul dari tanah, bersamaan dengan angin kencang, semakin menekan kekuatan tempurnya hingga batas ekstrim. Dihadapkan pada penindasan simultan dari Julian dan gadis berusia 8 atau 9 tahun itu, dia mencoba untuk membebaskan diri dari formasi mengerikan ini. Namun, bahkan setelah melepaskan kekuatan penuh dari ranah bela diri pertempurannya beberapa kali, dia masih tidak mampu menembus formasi tersebut. Seolah-olah dia disegel di ruang lain, mencekiknya dan membuatnya dipenuhi rasa takut. Dalam kepanikannya, Julian tiba-tiba mendekatinya dengan jurus Tai Su Hong Meng Step dan menusuk bahunya dengan pedang. Detik berikutnya, gadis berusia 8 atau 9 tahun itu menusuk lengan kanannya dengan suara "wosh". Setelah menerima serangkaian pukulan berat, kekuatan tempur Ifni langsung berkurang lebih dari setengahnya. Dia segera terbang ke udara dan mundur, tetapi langsung ditekan oleh petir 7 warna di udara. Namun begitu mendarat, ia dengan cepat dilalap api 10 warna dan tersapu oleh angin kencang, menyebabkan ia kehilangan sebagian besar kekuatannya. Tuanku, telan dia. Gadis berusia 8 atau 9 tahun itu tiba-tiba tertawa. Dia sangat cantik, pasti rasanya enak. Julian tertawa dan berkata, kau masih sangat muda dan sudah begitu tidak sopan. Bagaimana kau bisa belajar menjadi berandal seperti ini? Sudah kubilang untuk melahapnya, bukan untuk menidurinya, gumam gadis berusia 8 atau 9 tahun itu. Dia adalah kultivator alam ekstrim tingkat 9 yang masih lemah. Begitu kau melahapnya, kekuatan kekacauan primordial akan cukup untuk menaikkanmu setidaknya 2 alam. Aku khawatir ini tidak akan semudah itu. Julian menghela napas. Dia terluka parah, dan kondisiku juga tidak jauh lebih baik. Jangan lupa, masih ada ahli tingkat puncak di luar sana. Kita harus tetap memiliki rencana cadangan. Kalau begitu, paksa dia untuk mundur dari pertarungan kemauan ini, gadis berusia 8 atau 9 tahun itu mengingatkannya. Pertarungan ini dianggap seri. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya 5 warna, dan langsung melilit Ifni. Detik berikutnya, Julian tiba-tiba mengulurkan tangannya, dan kekuatan dahsyat berwarna abu-abu, hitam, dan putih dengan cepat menyelimuti Ifni. Menghadapi pengekangan dan kurungan yang begitu kuat ini, Ifni menunjukkan ekspresi terkejut, kau, apa yang ingin kau lakukan? Julian mencibir, jika kau tidak mundur, aku akan melahapmu. Saat kekuatan bela dirinya terus terkuras, Ifni merasakan ada sesuatu yang salah dan segera melesat pergi, meledak di tempat. Detik berikutnya, Ifni, yang sedang bertarung melawan Julian di dunia nyata, tiba-tiba memuntahkan seteguk darah dan langsung berlutut dengan satu lutut di kehampaan, seolah-olah semua kekuatannya telah terkuras habis. Mustahil, bagaimana mungkin ini terjadi? Ifni terengah-engah, darah merembes dari sudut mulutnya. Bagaimana mungkin aku, seorang ahli alam ekstrim tingkat 9, bisa ditekan oleh seorang ahli alam ekstrim tingkat 5 sepertimu? Melihat bahwa wanita itu tidak bisa menerima kebenaran, Julian tanpa sadar memuntahkan seteguk darah.
Dalam pertarungan tekad barusan, meskipun dia menekan Ifni dengan kekuatan supranatural dan keterampilan unik yang tak terhitung jumlahnya, dia tetap tidak bisa sepenuhnya unggul karena perbedaan tingkat kultivasi yang sangat besar. Tingkat ke-9 dari Lesser Extreme Peak dan tingkat ke-8 dari Lesser Extreme Peak adalah konsep yang sepenuhnya berbeda, kekuatan dan daya tempur mereka sangat jauh berbeda. Dia bisa membayangkan bahwa jika mereka benar-benar mulai berkelahi, itu tidak akan sesederhana pertarungan kemauan dan kekuatan supranatural, itu akan menjadi pertempuran sungguhan, dengan luka-luka serius. Dia tidak yakin bisa mengalahkan Ifni. Tidak, kau telah mengembangkan lebih dari sekadar kekuatan alam pertempuran Dao bela diri. Ifni menatap Julian dengan mata merah menyala, apa sebenarnya susunan mengerikanmu itu? Siapa gadis berusia 8 atau 9 tahun di dalamnya? Bagaimana mungkin dia bisa menembus pertahananku? Bagaimana dia bisa dengan mudah menembus tubuh emasku? Menanggapi pertanyaannya, Julian mengangkat bahu, kau tidak yakin. Kau ingin pertarungan sungguhan. Bab 3350, Penguasa Dao Asal Surgawi. Menghadapi aura pembunuh Julian, Ifni merasakan hawa dingin tanpa alasan yang jelas. Dia juga merenungkan pertarungan kemauan yang baru saja terjadi. Jika pertarungan langsung di dunia nyata terjadi, bahkan jika dia seorang ahli yang kuat di tingkat ke-9 alam ekstrim kecil, dia mungkin tidak akan mampu mengalahkan pemuda misterius ini sepenuhnya. Nah, bisa keluar dengan cara yang bermartabat setidaknya bisa menyelamatkan muka dan mencegah rasa malu yang berlebihan. Setelah menyadari hal ini, Ifni dengan enggan menangkupkan tangannya ke arah Julian, kau sungguh luar biasa, layak mewarisi roh bela diri leluhur. Silakan datang ke Yesuan Xingyunku nanti untuk diskusi lebih lanjut. Sambil berbicara, dia melemparkan kartu energi hitam ke arah Julian, lalu berubah menjadi cahaya hitam dan menghilang tiba-tiba. Julian mengambil kartu energi hitam yang melayang di depannya dan tak kuasa menahan senyum. Malam tanpa bulan ini cukup menarik, ia datang dan pergi dengan cepat, tanpa mengucapkan sepatah kata pun yang tidak perlu. Namun dengan kekuatannya yang menakutkan, jika aku belum mencapai tingkat ke-6 atau ke-7 dari puncak ekstrim kecil, aku mungkin tidak akan mampu mengalahkannya. Tepat saat itu, tawa ramah tiba-tiba terdengar dari kehampaan. Brilian, sungguh brilian. Selama bertahun-tahun ini, saya belum pernah menyaksikan benturan pikiran yang begitu menakjubkan. Setelah mendengar itu, Julian menoleh untuk melihat sumber suara tersebut, dan tiba-tiba melihat sebuah puncak gunung muncul di kehampaan, dan di puncak gunung itu duduk seorang Taois dengan aura keabadian dan wajah yang ramah. Di belakang pendeta Taois ini berdiri seorang pria dan seorang wanita, keduanya tampak cukup kuat dan terampil. Tepat saat itu, dua tetua berambut putih dan Arvel terbang dari kehampaan yang jauh dan berlutut di kehampaan tersebut. Zairus memberi penghormatan kepada leluhur Phoenix. Kaza memberi hormat kepada leluhur surgawi. Arvel memberi penghormatan kepada leluhur Phoenix. Julian mengerutkan kening saat menyaksikan ketiganya berakting. Leluhur surgawi, bos terakhir di level ini, akhirnya muncul. Kalian bertiga berandal. Pendeta Tao di puncak gunung tiba-tiba berkata dengan ekspresi tegas, beraninya kalian tidak menghormati tamu terhormat kami. Apa hukuman kalian? Mendengar itu, ketiganya terkejut. Leluhur Phoenix, saya minta maaf. Raja sejati Arvel buru-buru berkata, saya bahkan tidak membantunya ketika dia menyerang Ifni. Tentu saja saya tahu dia adalah tamu kehormatan, jadi... Diam, Zairus tiba-tiba berteriak. Kaulah yang membawa orang-orang ke sini tanpa menjelaskan semuanya dengan jelas, yang menyebabkan bencana besar ini. Tepat sekali. Kaza juga mencibir, bajingan Arvel itu selalu membuat masalah. Sedangkan leluhur Phoenix, dialah yang paling jahat. Saat dihadapkan dengan dua tetua berambut putih yang tiba-tiba menendangnya ketika ia terjatuh, Raja sejati Arvel menatap tajam dan berkata, kalian berdua anjing, bagaimana bisa kalian? Lalu dia langsung menatap Julian, anak muda, mohonlah padaku. Akulah orang pertama yang menghormatimu, kau paling tahu ini. Cukup. Pada saat itu, seorang Taois di puncak gunung meraung, kalian bertiga bajingan, pergilah dan renungkan kesalahan kalian di Xingyun. Saat berbicara, dia tiba-tiba mengayunkan lengan bajunya, melepaskan semburan energi purba yang sangat besar yang menyapu mereka bertiga dengan suara mendesing. Sungguh kekuatan supranatural yang luar biasa. Julian mengerutkan kening melihat ini. Tanpa menggerakkan otot atau mengayunkan lengan, satu semburan kekuatan melontarkan tiga ahli tingkat ekstrim ke-8 yang lebih rendah. Ahli tingkat ekstrim yang lebih tinggi ini memang luar biasa. Saat itu juga, Taois itu tiba-tiba tertawa dan berkata, bukankah menyenangkan memiliki teman yang datang dari jauh? Saudara-saudari Taois, apakah kalian ingin naik ke atas dan mengobrol? Mendengar itu, Julian terkejut, sementara Ardam dan Freya Saint-Lord tiba-tiba muncul di sisi kiri dan kanannya. Mereka semua menanggapi undangan itu dengan sangat serius, lagi pula, pihak lain adalah seorang ahli yang terkenal di puncak kekuasaan. Haruskah kita pergi atau tidak? Ardam tiba-tiba bertanya pada Julian dan Freya. Aku tidak banyak tahu tentang penguasa Dao asal surgawi ini, jawab Freya melalui transmisi suara. Dia tidak memiliki banyak hubungan dengan sekte Taisu kita, jadi aku tidak bisa memastikan kemampuannya. Pergilah. Julian mengirimkan suaranya, karena mereka telah mengundang kita, akan menjadi tindakan pengecut dan tidak pantas jika kita tidak pergi. Namun, kalian berdua senior, ingatlah, jika mereka benar-benar bertindak, kalian tidak perlu melakukan apapun. Aku akan membawa kalian kembali ke ruangku. Dengan kecepatan Taiksu Hong Meng-step dan Daluo Lingyun bodiku, melarikan diri bukanlah masalah. Freya. Ardam.
Meskipun mereka tidak mengatakan apapun, mereka tahu bahwa Julian jauh lebih dewasa daripada sebelumnya. Ketiganya sepakat untuk lepas landas bersamaan dan mendarat di puncak Gunung Taois dalam sekejap mata. Menghadapi sepasang pria dan wanita yang menatap tajam mengancam dari belakang sang Taois, Julian dan para pengikutnya tetap berjaga-jaga secara diam-diam. Pada saat itu, pendeta Taois menangkupkan tangannya dan tersenyum ramah, "Mohon maafkan saya, saudara-saudara Taois, kaki saya lemah dan saya tidak dapat berdiri untuk menyapa Anda." Mendengar itu, Julian mengerutkan kening, dan mata Yin yang kekacauan miliknya menyapu Taois itu, memperlihatkan ekspresi terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Taois ini, yang kultivasinya telah mencapai puncak, masih hanya berupa tubuh fisik dan bahkan tidak memiliki tubuh emas. Yang lebih aneh lagi adalah tendon di kedua kakinya putus, dan dia bahkan tidak memiliki kerangka, seolah-olah dia terlahir dengan disabilitas. Secara logis, seorang ahli yang sangat kuat dengan kekuatan luar biasa seperti itu dapat dengan mudah membangun kembali tubuh fisik, atau bahkan tubuh emas, tetapi penganut Tao ini tampaknya mengambil pendekatan berbelit-belit, menyembunyikan sesuatu. "Silakan, semuanya, duduk." Pendeta Taois itu, dengan ekspresi ramah dan baik hati, mengulurkan tangannya sebagai isyarat undangan. Julian melirik Ardam dan Freya, lalu duduk di kursi di seberang Taois itu. Tepat saat itu, seorang pria dan seorang wanita di belakang pendeta Taois, masing-masing membawa guci anggur, perlahan-lahan berjalan mendekat. Setelah mereka meletakkan toples anggur itu, Julian tampak terkejut. "Anggur kekacauan, ternyata ada anggur kekacauan di sini. Saudara muda Taois, apakah Anda mengenalnya?" Taois itu memandang Julian dengan terkejut. Julian mendengus dan mendongak, "Bolehkah saya bertanya, senior, di mana di sekitar sini ramuan kekacauan diproduksi? Tanah kami adalah tempat yang tertutup, tidak menghasilkan apapun." Sang Taois mengelus janggutnya dan tertawa terbahak-bahak. "Ini adalah hadiah dari seorang tamu wanita terhormat yang mengunjungi tempat ini beberapa abad yang lalu." Mendengar itu, Julian tampak terkejut. "Bukankah kita adalah gelombang pertama makhluk yang memasuki tempat ini? Anda hanya bisa dianggap sebagai gelombang kedua," kata Taois itu sambil tersenyum. "Hanya saja, wanita itu adalah teman lama, jadi dia tidak bisa dianggap sebagai tamu kehormatan. Dia hanya bisa dianggap sebagai teman lama yang bertemu kembali." "Siapa namanya?" Julian sepertinya telah memahami sesuatu. Di samping mereka, Ardam dan Freya juga menjadi tegang, karena mereka tahu apa yang paling dipedulikan Julian dan apa yang selama ini dia cari. Bersambung.